warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hidayati dari Prodi PGMI 2B mata kuliah Ilmu Pengetahuan. Untuk teman-teman mohon disimak materi dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bumi dan alam semesta. A. Struktur bumi. Struktur bumi terdiri atas daratan dan perairan. Saat berat, jauh dilihat dari atas antariksa, bumi tampak seperti bola yang permukaannya berwarna kebiruan, kehijauan, dan kecoklatan. Warna menunjukkan perairan. Warna hijau menunjukkan tanaman yang tumbuh di bumi, sedangkan warna kecoklatan adalah tanah tempat makhluk hidup berpijak dan bertempat tinggal. Secara garis besar, bumi terdiri atas lapisan inti bumi, lapisan luar bumi atau selimut bumi, dan lapisan kerak bumi. Bumi tempat tinggal kita saat ini merupakan salah satu anggota tata surya dengan matahari sebagai pusatnya. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Bumi berbentuk bulat pepat dengan jari-jari kurang lebih 6.370 km. Bumi merupakan planet dengan urutan ketiga dari 8 planet yang dekat dengan matahari. Bumi diharapkan telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Berikut adalah lapisan-lapisan pada bumi. Yang pertama, lapisan inti bumi. Lapisan inti bumi disebut juga inti logam bumi, sebab tersusun atas berbagai logam. Lapisan inti bumi terbagi menjadi dua, yaitu lapisan inti bumi dalam dan lapisan inti bumi luar. Lapisan inti bumi dalam berwujud padat, sedangkan lapisan inti bumi luar berwujud cair. Yang kedua ada lapisan luar bumi atau selimut bumi. Lapisan luar bumi adalah lapisan yang terletak di atas lapisan inti bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 3.000 km. Yang ketiga, lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi adalah lapisan bumi yang terletak paling luar dan merupakan tempat makhluk hidup berpijak. Lapisan ini mempunyai ketebalan sekitar 5 km. B. Struktur matahari. Matahari merupakan salah satu sumber cahaya yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Beberapa makhluk hidup menggunakan cahaya matahari untuk membuat makanan pada proses fotosintesis. Sama halnya dengan bumi, matahari juga tersusun atas beberapa lapisan. Perbedaannya adalah pada bahan penyusunannya. Sebagian besar lapisan yang pada matahari tersusun atas beberapa gas. Penyusun lapisan matahari diantaranya adalah hidrogen, helium, oksigen, dan beberapa gas lainnya. Suhu di permukaan matahari sekitar 6.000 derajat Celcius, sedangkan suhu di dalam inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Matahari menyerupai bola besar dengan diameter sekitar 1.400 km. Gas-gas yang menyusun matahari merupakan gas yang aktif, sehingga setiap saat pada permukaan matahari terjadi loncatan-loncatan api. Matahari terdiri dari beberapa lapisan, di antaranya fotosfer, kromosfer, korona, dan inti. Fotosfer merupakan lapisan terluar dari matahari yang menyerupai piringan berwarna emas. C. Daur air dan peristiwa alam. Makhluk hidup membutuhkan air. Tanaman membutuhkan air untuk melakukan fotosintesis pada tumbuhan. Tanaman yang kekurangan air akan layu dan akhirnya mati. Hewan membutuhkan air untuk hidup, bahkan ada sebagian hewan yang hidup di dalam air. Air dapat diperoleh dari dalam tanah maupun di permukaan tanah. Air permukaan tanah antara lain terdapat di sungai, bendungan, danau, dan laut. Air yang kita gunakan sehari-hari biasanya diambil dari dalam tanah. Air itu ditimba atau dipompa dari dalam sumur. Proses daur air. Sebagian besar permukaan bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, bumi sering disebut planet berair. Semua air hujan yang jatuh ke permukaan bumi hanya sepertiganya yang mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Sisa yang 2/3 meresap ke dalam tanah dan batu-batuan. Hal yang meresap itu berada di dalam tanah selama bertahun-tahun sebagai air tanah.
Air tanah tersebut akan keluar dalam membentuk mata air dan sumur. Air menguap karena adanya sinar matahari. Uap air selanjutnya berkumpul menjadi satu membentuk awan. Ketika awan menjadi dingin, uap air mengembun dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air itulah yang akhirnya jatuh menjadi hujan. Hujan jatuh di daratan dan di lautan. Sebagian hujan yang jatuh di daratan kemudian dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sebagian lagi tertampung di danau dan sungai. Air tersebut selanjutnya mengalir menuju ke laut. Saat terkena sinar matahari, sebagian kecil air laut menguap. Kegiatan manusia yang dapat memengaruhi daur air. Daur air merupakan proses alami, artinya daur ini terus-menerus terjadi dengan sendirinya. Daur air dapat terganggu karena adanya gangguan pada ekosistem atau lingkungan. Gangguan pada lingkungan seringkali disebabkan oleh manusia. Kegiatan manusia yang dapat mengaruhi daur air antara lain penebangan hutan dan pencemaran. Yang pertama, penebangan hutan. Hilangnya pepohonan di hutan menyebabkan hutan tidak dapat menyimpan air. Ketika turun hujan, air hujan akan langsung mengalir ke sungai sehingga dapat menyebabkan banjir. Kedua, pencemaran. Pencemaran yang sangat memengaruhi daur air adalah pencemaran yang terjadi di laut. Misalnya, pencemaran minyak menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Selanjutnya, peristiwa alam serta dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran-getaran pada kulit bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi. Yang kedua, ada gunung meletus. Gunung meletus lazim terjadi pada gunung berapi. Sebelum gunung berapi meletus, selalu ditandai dengan beberapa gejala. Yang ketiga, ada banjir. Banjir biasanya terjadi pada musim hujan. Hujan yang turun terus-menerus pada suatu daerah dapat berubah menjadi banjir. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.